Salam sehat Bapak Ibu Sobat Muda yang berbahagia. Berbicara tentang kewaspadaan, saya ingin mengutip dari Kitab Suci Dhammapada bab 3 Appamadawaga tentang kewaspadaan. Dalam syair 21, Buddha mengatakan, kewaspadaan adalah jalan menuju kekekalan. Kelengahan adalah jalan menuju kematian. Orang yang waspada tidak akan mati, tetapi orang yang lengah seperti orang yang sudah mati. Bapak Ibu, sahabat muda, dalam keseharian kita diajarkan oleh guru agung kita untuk selalu waspada terhadap apa yang kita kerjakan. Memang dalam satu hari, dalam 24 jam, kita belum bisa sepenuhnya menjalankan kewaspadaan. Minimal waspada kita latih saat mengerjakan sebuah pekerjaan, saat mengerjakan hal-hal yang penting. Loh, kenapa? Karena akan membuahkan hasil yang optimal. Namun demikian, kita tetap berusaha meningkatkan kewaspadaan itu setiap saat. Sebagai contoh, sebagai upasaka-upasika, kita diajak untuk melatih 5 latihan kemoralan. Tentu, latihan-latihan tadi bila dijalankan dengan penuh kewaspadaan akan semakin meningkat pelaksanaannya. Kita berhati-hati dalam menjalankan sila pertama, waspada terhadap pelanggaran-pelanggaran yang bisa terjadi. Oleh karenanya, kita pelan-pelan mengembangkan sifat cinta kasih dan kasih sayang. Semakin berkembang sifat cinta kasih dan kasih sayang, maka secara kontinu, secara perlahan-lahan kita akan terbiasa melatih sila pertama, menghindari membunuh. Mungkin sesekali kita melanggar, tetapi kita perbaiki kembali. Demikian juga dengan sila kedua. Perlahan-lahan kita kembangkan kewaspadaan, menghargai hak milik orang lain. Oh, ini bukan milik saya, maka kita tidak merebut hak milik orang lain. Karena apa? Karena bila terjadi pengambilan hak milik orang lain, kita melanggar sila kedua, mengambil barang milik orang lain. Oleh karenanya, perlahan-lahan kewaspadaan ini kita kembangkan. Kemudian sila ketiga, kita menghargai kehidupan bersusila. Ya, terhadap hal-hal yang susila kita kerjakan, terhadap hal-hal yang tidak susila kita tidak mengerjakannya, tidak mendengarkan, tidak membicarakan, dan tidak melakukan. Kemudian dengan kewaspadaan kita melatih ucapan benar. Kita melatih menghindari ucapan yang tidak benar. Apa saja ucapan yang bisa dikatakan benar? Tentu ucapan itu harus benar, beralasan, bermanfaat, dan tepat pada waktunya. Bapak Ibu, sahabat muda,
semua latihan-latihan sila tidak bisa kita jalankan secara sempurna langsung, tetapi tahap demi tahap. Oke lah, sekali kita melanggar, tetapi jangan ulangi. Karena apa? Ada dua sifat yang mendorong pelaksanaan sila, hiri dan utapa. Kita memiliki sifat hiri, malu untuk berbuat jahat, dan utapa, takut akan akibat perbuatan jahat. Inilah yang akhirnya menyertai kita dalam pelaksanaan sila tersebut. Bukan karena terpaksa, bukan karena dilihat orang lain, bukan karena kita ingin mendapatkan pujian, bukan, tetapi memang kita harus meningkatkan kemajuan batin. Demikian juga dengan latihan sila kelima dari Pancasila Buddhis, menghindari minum-minuman yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Di sini faktor waspada sangat berperan untuk kita mencegah terjadinya kelengahan. Karena apa? Karena kalau sudah lemahnya kesadaran, akhirnya kita sulit untuk mengembangkan kewaspadaan, mengembangkan perhatian. Bila sila kelima sudah terlanggar, maka akan mudah terciptanya pelanggaran sila pertama, sila kedua, sila ketiga, dan sila keempat. Oleh karena itulah, waspada sangat memegang peranan penting dalam menjaga sila-sila yang kita jalankan. Bapak, Ibu, sahabat Buddha yang berbahagia, umat Buddha sebentar lagi akan merayakan Hari Raya Trisuci Waisak. Kita diingatkan kembali akan 3 peristiwa penting: kelahiran Bodhisattva, Bodhisattva menjadi Buddha, dan Buddha mencapai parinibbana. Kita ambil makna yang tersirat dari 3 peristiwa penting tadi. Sebagai umat Buddha, kita harus mengembangkan kewaspadaan selama masih terlahir sebagai manusia, dan mumpung masih terlahir sebagai manusia, semoga batin kita memiliki batin kemanusiaan dan akhirnya bisa terus berkembang hingga kita mampu memutuskan rantai kelahiran yang berulang-ulang dengan mengikis keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Semua kuncinya adalah mau, bertekad untuk melaksanakan kebajikan-kebajikan disertai kewaspadaan. Semoga hikmah Waisak pada tahun ini senantiasa memberi kebahagiaan buat kita dan semua makhluk. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.